Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di kajian pagi minggu yang kita isi ini menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab lancarnya segala urusan, sembuhnya dari segala penyakit, dan digugurkan, diampuninya dosa-dosa kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat dengan Allah, dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang telah gabung bersama-sama di dalam kajian minggu pagi ini. Dan juga sebelum kita mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa untuk hamba-hamba Allah, jamaah kita, jamaah kajian pagi kita, atau keluarganya, atau sahabatnya, atau kawan-kawannya, atau mungkin kita yang hadir kurang sehat, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mencabut segala penyakit-penyakitnya, mengganti dengan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk yang sedang mendapatkan musibah. Doa yang kedua, doa untuk yang mendapatkan musibah, baik di tanah Jawa, di luar Jawa, ada yang banjir, ada yang Gunung Merapi, efek ataupun akibat dari kejadian musibah itu, ataupun musibah apapun yang terjadi di awal tahun ini, semuanya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik dengan musibah itu dan menggantinya dengan mengganti yang lebih sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rasyada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga sebelum kajian dimulai, kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada semua yang telah kelihatan wajahnya ceria, bangga, senyum. Memang inilah ciri orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan senyum kita menjadi salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada semua yang sudah berdakwah dengan jari ini. Jadi dakwah dengan jari, ngajak-ngajak kawan, ngajak-ngajak teman. Di dalam kajian ini ada yang ngajak mahasiswa, ngajak dosen, ngajak siapapun. Semoga ajakan ini menjadi saksi di akhirat bahwa kita termasuk orang yang mengembangkan dakwah, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan tuntunan Rasulullah, sehingga kewajiban sebagai muslim untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW melalui mijit-mijit nomor, ngajak-ngajak kawan menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada minggu ini tidak ada jawaban atas pertanyaan yang masuk pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan bila nanti ada pertanyaan silahkan diajukan, dan kemudian jawabannya pada minggu yang akan datang, karena waktunya cukup bermakna dan bernilai. Mari kita untuk melihat ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah diinformasikan lewat player. Kajian surah Al-Baqarah. Nah, ini kajian surah Al-Baqarah ayat 45, mensiasati makna salat dan sabar sebagai penolong dalam kehidupan. Jadi ini judulnya cukup menarik, karena orang menunaikan sholat, orang melakukan perbuatan-perbuatan dengan penuh kesabaran, memang inilah merupakan jalan untuk menjadi penolong, untuk menjadi jalan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sekali lagi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Makna dari ayat yang kita baca, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kuncinya sholat, sabar, sholat ini. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Nah ini. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Yang demikian itu yang mana? Ya sabar dan sholat itu. Berat itu ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini indah, ini maknanya mengingatkan kita. Jadi jadikanlah sabar. Jadi jadikan sabar dan sholat. Ini dua hal yang
menjadi ungkapan di dalam ayat yang kita baca. Karena pada umumnya manusia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tuh gitu ya. Nah, bagaimana ini? Salat, sabar. Di dalam kelanjutannya, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Jadi sabar dan itu berat gitu. Ada orang yang mengatakan, aduh saya nggak bisa sabar gitu. Ada yang mengatakan saya sholat tapi nggak tahulah sholat saya. Ada yang ngomong begitu gitu ya. Nah, gimana itu? Saking berat-beratnya. Ini Allah yang berfirman. Jadi dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk tidak ada kata berat. Yang khusyuk tidak ada kata hoream bahasa Sunda. Bagi yang khusyuk tidak ada kata malas. Tapi tetap dia sabar, tetap dia sholat dan merasa ringan, merasa indah. Justru kalau tidak sabar, kalau tidak salat, ada kekurang sempurnaan dalam pribadinya. Mari kita lihat ya, sholat kita, sabar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, kuncinya dua. Insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufassir. Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil mengatakan bahwa salat dan sabar, nah ini, sebagai penolong dalam menghadapi berbagai jenis ujian. Ini luar biasa ini. Jadi ulangi, bahwa salat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi berbagai jenis ujian. Banyak ujian yang datang kepada kita, kuncinya sabar, kuncinya salat. Punya anak kok susah banget menunaikan kewajiban sholat, kita sabar bimbing mereka, kita berdoa melalui sholat kepada Allah, meminta dibukakan pintu hati anak-anak kita. Jangan cuek ya, tapi dengan sabar dan sholat, munajat kepada Allah. Ada sesuatu hal yang kurang, merasa sukses di dalam membina keluarga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya sabar dan sholat. Sabar dalam membimbingnya, sabar dalam mengajarkannya, sabar dalam menunjukkannya, sabar menunggu hasilnya. Sholat lakukan, dirikan dengan penuh kesabaran. Sebagian ulama mengatakan keduanya dapat menjadi penolong dalam meraih kebahagiaan akhirat. Jadi sholat itu jangan main-main. Sholat itu jangan main-main. Siapkan semaksimal mungkin, siapkan ilmunya, siapkan informasi penyempurnaannya, sehingga sholat itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan, jadikan sabar menahan diri dari segala yang tidak diridhoi, dan salat sebagai penolong atas masalah kalian. Nah, ini dalam kitab Tafsir Jalalain. Ini tafsir yang sangat terkenal di Indonesia, Tafsir Jalalain, yaitu Imam Jalaluddin, penulisnya Imam Jalaluddin mengatakan, jadikan sabar. Jadikan sabar, sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan ya. Sabar menahan diri dari segala yang tidak diridhoi, dan salat
sebagai penolong atas masalah kalian. Kalau mahasiswa sulit menyelesaikan studi, orang tua sulit menghadapi hidup, mari dua hal menjadi peluang untuk perubahan dalam hidup ini. Ibadah salat itu memang teramat sulit, teramat sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang tentram jiwanya pada ketaatan. Nah ini, di orang-orang yang tentram jiwanya, yang tenang dalam kehidupannya, ya, maka kehusyuan ini menjadi pendorong, menjadi datang dari dalam sendiri untuk lebih semangat di dalam menjalankan, menunaikan hal di atas tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah interpretasi juga di sini ada sabda Nabi Muhammad SAW dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun shalla. Idza hazabahu amrun shalla." Artinya dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat. Jadi dulu ya di zaman Rasulullah ini, jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat. Jadi kalau ada anak-anak kita bicara pada orang tuanya, "Mama, Papa, ini saya mau menghadapi ujian, bisnis kok kurang lancar, kemudian kegiatan kok kurang bermakna." Anak bicara pada orang tuanya, maka orang tuanya mendoakannya dan mengajaknya anaknya, "Sabar nak, memang dalam bisnis ini kadangkala menguntungkan, kadangkala kurang beruntung, bahkan rugi, sabar nak." Nah, jadi mengajak sabar itu bukan menyuruh sabar, tapi mengajak sabar. Yuk tuh sholat nak, bareng kita sholat. Sholat apa? Ya sholat wajib, sholat sunat, dilakukannya dengan sepenuh hati, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap perkara mari kita jadikan sabar dan sholat untuk menjadi amalan yang dapat menyelamatkan kita, menolong kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, faidah ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, petunjuk dan sekaligus perintah dari Allah agar seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan dua hal, yaitu sabar dan salat. Dan terasa ya, sabar itu kalau kita ada orang yang melotot pada kita, ada orang yang marah pada kita, kemudian kita sabar untuk menahannya, tidak melawannya di saat itu, tapi mendengarkan orang yang marah, maka tidak terjadi pertumpahan darah di antara orang-orang yang satu memberikan sikap yang kasar keras, yang satu diam dengan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjadi saling jotos, tidak terjadi saling bunuh, tidak terjadi. Mengapa? Karena ada di antara dua orang itu ada yang sabar, ada yang sabar mendengarkan tentang apa yang mereka katakan, sekasar apapun ya, seungkapan yang tidak ya bagus apapun, tetap didengarkan, jangan dilawan di saat itu. Selesaikan nanti kalau sudah dingin, sudah suasana apa namanya nyaman gitu ya, sabar aja gitu ya. Suami melotot pada istri, mungkin ya, kan suami itu macam-macam, melihat istrinya ada yang senyum, ada yang melotot begitu tuh. Nah itu dua hal jadikan,
alat, jadikan kesempatan untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Kenapa sih keluarga kita itu begini-begini banget? Jangan-jangan kurang pada sabar. Jangan-jangan sholatnya belum sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah dalam ayat ini memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman. Tuh, gitu ya. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa penting perintah Allah untuk bersabar dan melaksanakan salat. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin percaya kepada Allah, hidupnya merasa ditatap oleh Allah, hidupnya merasa dilihat oleh Allah, apapun yang dilakukannya oleh orang tersebut karena memang memiliki keimanan dalam pribadi orang tersebut. Jangan lupa 3 hal yang harus selalu ada pada jiwa kita. Kita harus iman dengan iman yang kuat, ilmu yang mantap, amal yang tulus. 3 hal yang selalu dengung-dengungkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus menjadi orang yang beriman dengan iman yang kuat, harus menjadi orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat, harus menjadi orang yang mengamalkan amal yang penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks dari sabar dan salat. Ketiga, sabar adalah kunci datangnya pertolongan Allah dalam menghadapi musibah. Ketika musibah terjadi di mana-mana, mari introspeksi sholat kita, mari lihat sikap, sifat, karakter, akhlak kehidupan kita. Sudah sabarkah, sedang sabarkah, atau bagaimana? Nah ini, apabila ada kegiatan yang sangat besar, misalnya mari kita untuk bersabar dan untuk mendirikan sholat agar musibah di negeri ini segera sirna. Saya kira bagus itu kalau dipelopori oleh para remaja pemuda untuk membangkitkan semangat hidup yang sabar dengan sholat yang penuh ketulusan. Mari kalau ada ajakan, mari kita di dalam menghadapi musibah ini, mari kita bersabar, mari kita dirikan sholat. Kelihatannya sangat sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Setelah faidah ayat yang kita baca, hadirin wal hadirat, juga masih ada yang keempat. Salat adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Ibadah salat yang dimaksud adalah mencakup salat wajib dan juga berbagai salat sunat. Kelima, amal ibadah akan terasa berat bagi orang yang tidak khusyuk, lebih-lebih lagi ibadah salat. Pagi-pagi harus sudah bangun, jam 3 sudah bangun, kemudian berwudu di saat suasana dingin. Bagi orang yang khusyuk, ini anugerah, ini obat, ini perjalanan ruhani yang cukup bagus, cukup baik, disambut dengan penuh keikhlasan. Sedangkan tadi yang tidak khusyuk itu bangunnya saja berat, apalagi sholatnya. Yang keenam, penetapan sifat ma'iyah bagi Allah, yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya. Nah ini, jadi penetapan sifat ma'iyah. Jadi kalau sholat itu sifat ma'iyah. Apa sifat ma'iyah? Sifat yaitu sifat kebersamaan. Jadi kita sholat itu sedang bersama, beraudensi, berdialog dengan Allah, gitu ya. Itu orang yang khusyuk itu ketika sholat itu sedang memposisikan diri, sedang berdialog dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah, sedang menyampaikan apa-apa yang kita ungkapkan melalui sholat. Maka sholat tidak hanya bacaan yang diucapkan, tapi makna yang diucapkan pun perlu dipelajari dan dipahami. Mengapa? Karena orang yang sholat sedang berhadapan, sedang terjadi kebersamaan Allah dengan makhluknya.
Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini merupakan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi dikatakan di sini bahwa Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ini kalau kita ingatnya ke dalam penjelasan ini, waduh, sabar itu menjadi menjadi bagian yang melekat dalam jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena betapa indahnya kesabaran, betapa indahnya sabar. Ada orang yang mengatakan begini, saya tidak bisa sabar. Kalau saya sabar tidak kebagian apa-apa. Ini keliru, ini orang aral. Harusnya sabar itu perlu diperjuangkan. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kehidupan ini, jalan yang sedang saya tempuh ini. Ini merupakan berita gembira, ya. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini merupakan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nilai-nilai pendidikan ini, nilai-nilai pendidikan selalu dimunculkan nilai pendidikan karena memang pendidikan ini bisa menjadi sarana jalan untuk menghantarkan anak didik kita, pribadi kita ke arah yang lebih sempurna, ke arah yang lebih baik. Yang pertama, nilai ketakwaan. Senantiasa membimbing untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah melalui ibadah dan sabar. Jadi kalau kita sholat itu ya membentuk pribadi yang sabar, mengangkatkan tangan dengan penuh ketulusan, betul-betul mengangkat tangan dengan penuh kesabaran. Jadi membimbing, mendidik, mengarahkan, menunjukkan, menyelamatkan. Subhanallah. Betul-betul sholat itu. Makanya kalau saya lihat anak-anak sholat belum bener, gak apa-apa, dia masih kecil gitu, tapi sudah dibangun karakter senang sholat, karakter cinta masjid, karakter baca amal-amal yang baik sudah dimulai. Sholatnya masih mengikuti orang tuanya, anak kecil sudah dibiasakan menunaikan sabar dan sholat. Kedua, akhlak karimah. Senantiasa mengajarkan akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari sehingga selamat dunia akhirat. Dalam mengajarkan akhlak maksudnya di sini mengajarkan, menyampaikan apa yang dilakukan memiliki makna, memiliki faidah yang besar gitu ya. Sehingga terjadilah kegiatan dengan akhlak yang muncul pada pribadi-pribadi yang ada di sekitar anak-anak. Jadi akhlak itu dijadikan sebagai perbuatan ataupun keteladanan dari orang tua terhadap anak-anak. Salat, sabar. Kemudian secara psikologis mengajarkan menjadi seorang yang khusyuk dalam hal apapun dan yang paling penting dalam salat sehingga menimbulkan ketenangan yang nyata. Jadi kalau kita menunaikan salat itu timbul ketenangan. Ada orang yang sholat kok saya nggak tenang-tenang, ya lihatlah sholatnya jangan-jangan belum dengan sabarnya gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat yang relevan mari kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca itu Allah menolong kita dan keluarga untuk menjadi orang yang selalu mendirikan sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Oh, gitu. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita selalu bersama Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna sabar sekarang. Apa sih sabar itu? Orang kan masih bertanya-tanya, apa sabar itu? Kayak apa sih sabar itu? Apakah saya sudah sabar belum? Nanya pada orang lain lagi. Pak, saya sudah sabar belum nih? Nggak bisa bertanya begitu. Mari kita dalami makna sabar. Sabar berarti menahan. Al-habsu, menahan. Jadi menahan diri. Baik dalam pengertian fisik, tuh, seperti menahan sakit akibat pukulan yang keras, maupun dalam pengertian psikis, seperti menahan diri dari godaan nafsu atau syahwat. Nah, ini itu sabar. Jadi sabar itu menahan, kata kuncinya menahan. Al-habsu, baik dalam pengertian fisik, gitu ya, seperti menahan sakit akibat pukulan yang keras, maupun dalam pengertian psikis ya, seperti menahan diri dari godaan nafsu atau syahwat. Sedangkan Imam Al-Baghawi mengungkapkan bahwa sabar adalah upaya menahan diri dari segala maksiat. Tetapi ada juga ulama yang memaknainya sebagai kesabaran dalam menjalankan kewajiban agama. Nah, ini kata Imam Al-Baghawi ini. Jadi mengungkapkan bahwa sabar adalah upaya menahan diri. Nah, bagaimana ini? Ya, maksiat yang begitu tampak di depan mata, begitu menggiurkan, begitu menjadikan agak sedikit ya terganggu gitu, maka jadikan, pasangkan sabar di situ. Ya Allah, berikan kesabaran ya Allah, bukan tidak mau melaksanakan maksiat ya Allah, tapi aku takut sama siksamu ya Allah. Berikan kesabaran ya Allah. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Jadi terus kita bermunajat, bermohon ketika kemaksiatan ada di depan mata. Tetapi ada juga ulama yang memaknainya sebagai kesabaran dalam menjalankan kewajiban agama. Nah, ini. Jadi sabar dalam melaksanakan kewajiban agama. Sabar itu persiapan sebelum beribadah, persiapan sebelum menunaikan. Maka diberi kesempatan untuk berwudu sebelumnya, diberi waktu. Semuanya dalam rangka menciptakan kesabaran di dalam menunaikan kewajiban. Imam Al-Ghazali menjelaskan sabar adalah kesanggupan mengendalikan diri ketika hawa nafsu bergejolak, atau kemampuan memilih melakukan perintah agama ketika nafsu dan syahwat datang menggoda. Misalnya ketika adzan sudah berkumandang, terdengar kalimat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Terdengar dengan jelas dari masjid sebelah, telinga sehat mendengar hal itu. Menurut nafsu, nanti juga sholat mah bisa kok, masih lama waktunya kok, masih bisa nanti juga. Itu adalah nafsu. Datang kesabaran, ini peluang.
Mari kita bangun. Jangan-jangan ini azan yang kita dengar azan yang terakhir. Salat subuh di waktu ini mungkin salat subuh yang terakhir. Masya Allah. Orang yang ingat ke situ, maka dia akan bisa bersabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, 3 tingkatan sabar. Nah, ini kalau kita ingin melihat tingkatan sabar dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, 3 tingkatan sabar. Nah, ini sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita menunaikan ibadah harus sabar gitu. Sabar. Jangan murukusunu, manyun, baut, bahasa Sunda ya, tapi senyum. Berangkat wudu itu di sepertiga senyum. Masya Allah, Allah masih menganugerahkan kepada kita untuk bisa menunaikan. Masya Allah, gembira gitu ya. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ini tidak boleh nih. Sabar. Menahan diri, gitu. Berupaya untuk tidak terjerumus pasang sabar di saat itu. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah dan tidak berkeluh kesah. Nah, ini kita ditakdirkan oleh Allah, apapun usaha kita kok ini tidak menggairahkan, tidak menghasilkan, tidak memberikan sesuatu keberuntungan ini, sehingga di situ sabar. Jangan berkeluh kesah, apalagi bicara pada orang lain. Saudara-saudara tahu bahwa aku rugi, wah ini tidak bagus, tidak elok. Biasanya orang kan kalau dapat rugi ngomong, kalau dapat untung biasanya jempling-jempling saja, tidak ngomong. Kenapa? Karena tidak sabar. Tapi kalau sabar dengan segala kemungkinan yang terjadi, maka tidak terjadi berkeluh kesah. Ketika sholat imamnya panjang-panjang baca surat, tidak berkeluh kesah gitu ya. Makanya para imam bila sholat itu ayatnya yang pendek-pendek saja, suratnya yang pendek-pendek saja, ya mungkin yang pendek, yang biasa-biasa aja, yang normal-normal saja. Kepanjangan tidak, kependekan pun mungkin tidak. Yang mana? Yang sabar, yang sedang-sedang saja. Itu 3 tingkatan sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar terhadap takdir Allah dengan tidak berkeluh kesah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memohon pertolongan dengan sabar ini merupakan bekal yang harus dimiliki di dalam menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan. Penderitaan yang pertama kali ialah lepasnya kekuasaan, kedudukan, manfaat, dan penghasilan demi mengakui kebenaran dan tunduk kepadanya. Ini kata Syekh Sayyid Qutb dalam tafsirnya diungkapkan bahwa memohon pertolongan gitu ya dengan sabar ini merupakan bekal yang harus dimiliki di dalam menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan. Penderitaan yang pertama kali ialah lepasnya kekuasaan. Kalau kekuasaan lepas kan ya, jadi penderitaan yang pertama kali ialah lepasnya kekuasaan. Punya kekuasaan, kemudian akhir jabatan, gitu. Sabar, jangan sakit, mikir gimana ini saya, mengeluh gitu ya, maunya terus saja berkuasa. Pada Allah sudah menentukan kekuasaannya itu, semuanya hadapi dengan kesabaran. Kemudian juga kedudukan, biasanya kedudukannya tinggi, sekarang ini habis kedudukannya, sudah tidak punya kedudukan lagi. Nah, gitu ya. Kemudian juga manfaat, dan penghasilan demi mengakui kebenaran dan tunduk kepadanya. Pokoknya sabar itu indah, gitu ya. Sabar itu indah.
sabar itu indah. Nah, gitu. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna salat sekarang. Nah, ini salat. Tadi kan sabar, sekarang salat. Salat secara bahasa berarti doa. Disebut doa karena salat merupakan ibadah yang terdiri atas rangkaian doa-doa. Tuh, mulai takbir Allahu Akbar, terus baca doa yang kita baca Al-Fatihah, baca surat ya, ruku, sujud, i'tidal ya, terus duduk di antara dua sujud, kemudian sampai ujungnya salam, itu padat dengan doa, penuh dengan doa, full doa. Nah, jadi full doa. Jadi salat merupakan ibadah yang terdiri atas rangkaian doa yang luar biasa. Secara istilah, nah ini secara istilah, salat dijelaskan ya oleh Jainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, mengartikan salat sebagai rangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan membaca salam. Nah, itu salat. Jadi ada aturannya. Mulai takbir Allahu Akbar. Nah, ini mulai dari takbir ihram ya, kemudian dengan berbagai syarat dan rukunnya, dan akhirnya membaca salam. Menurut Muhammad Uwaid dalam Al-Fahmi fi Fikhin Nisa, ini ya, salat merupakan ekspresi dalam bentuk perbuatan tertentu dalam rangka mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi ekspresi itu apa? Ekspresi dalam bentuk perbuatan tertentu. Nah, ini dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salat. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa fungsi salat membersihkan kotoran, yaitu bersih badan dan pakaian dari najis, bersih diri dari dosa, bersih jiwa dari akhlak yang buruk, dan bersih pikiran hanya mengingat Allah. Nah, ini kata Al-Ghazali ya. Jadi Al-Ghazali menyatakan bahwa fungsi salat membersihkan kotoran. Bagaimana itu orang salat mesti membersihkan kotoran najis yang menempel ya, kotoran itu yaitu bersih badan. Nah, ini badannya bersih, pakaiannya juga bersih, terhindar dari najis, bersih diri dari dosa, banyak dosa, kemudian bersihkan ya melalui sholat. Bagaimana? Ya tadi, bersih jiwa dari akhlak yang buruk, dan bersih pikiran hanya mengingat Allah. Ini mengingat Allah sedang sholat itu sangat penting. Jadi bagaimana memfokuskan diri supaya sholat itu hanya ingat kepada Allah, tidak ingat kepada tugas-tugas dari dosen, tidak ingat kepada kesiapan kebutuhan hidup belanja di pasar, tapi hanya ingat kepada Allah. Wah, gimana ini? Bagaimana mengusahakan itu semuanya? Lebih tandas lagi Allah menerangkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi dirikanlah sholat ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang mendirikan sholat tidak akan berbuat yang keji dan tidak akan berbuat yang munkar. Kalau ada orang yang suka mendirikan sholat tapi kejinya tidak berhenti, perbuatan keji terus dilakukan, munkar pun menjadi kehidupan, inilah sholat yang perlu disempurnakan. Jadi perlu melihat tentang perjalanan sholat kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Oleh karena itu, sikap-sikap sombong, takabur, iri, dengki, malas dan sebagainya akan terkikis habis jika kita istiqomah dan khusyuk dalam sholat. Nah, jadi sikap-sikap sombong tuh, takabur, iri, dengki, malas dan sebagainya akan terkikis habis jika kita istiqomah dan khusyuk dalam sholat. Dengan demikian, salat merupakan motor penggerak dalam menciptakan amal baik. Salat merupakan inner power, inner power nih, dalam melakukan amal soleh dan mengkonter amal salah, mengkonter amal salah ya. Nah di sini, jadi betul-betul ini merupakan amal yang baik dan menghindar jauh dari amal-amal yang salah. Jadi salat merupakan inner power dalam melakukan amal saleh dan mengkonter amal salah. Halo Ustaz, gitu kan? Jadi salat itu begitu gitu. Jadi betul-betul melakukan amal soleh. Jadi selalu beramal soleh. Ketemu sama orang senyum, kemudian salam, tegur sapa, kemana aja Bapak? Kok nggak kelihatan? Misal gitu ya. Nah ini kan sedang beramal soleh. Gitu. Terus mengkonter ya, itu menjauhi. Nah ini. Semakin baik kualitas salat seseorang akan baik pula amal perbuatannya. Tuh. Sebaliknya, semakin buruk kualitas sholat seseorang akan semakin mudah dia terjatuh pada kemaksiatan. Semakin baik kualitas sholat, maksudnya semakin khusyuk, semakin sabar, semakin tepat waktu ya di dalam menunaikan sholat. Ini adalah sholat yang memiliki kualitas yang baik, maka akan baik pula perbuatannya. Sebaliknya, semakin buruk kualitas sholat kok cepat banget gitu ya, bacaannya dilewat-lewat gitu ya, tidak ada kehusuan dan kesabaran, maka akan semakin mudah dia terjatuh pada kemaksiatan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pantas Rasul mengingatkan kita, amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya, jika salatnya jelek, maka jelek pula semua amalannya. Hadis riwayat Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, as-sahihah 1358. Nah, jadi saya ingin mengulangi lagi nih sabda Nabi ya, amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jadi kita nanti akan dihisab, sholat kita di akhirat akan dihisab, akan dihitung, akan diperiksa. Yang pemeriksaan pertama adalah tentang sholatnya. Sholat yang pertama dihisab. Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya, jika sholatnya jelek, maka jelek pula semua amalannya. Nah, itu penegasan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau sholatnya baik, tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang. Maka marilah kita untuk melihat perjalanan sholat kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, salat adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama, sehingga jika kita tidak melaksanakannya, maka akan roboh. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ra'sul amril Islam atau Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Inti segala perkara dalam Islam, inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Inti segala perkara adalah Islam
dan tiangnya adalah salat. Selanjutnya, memohon pertolongan dengan salat. Perintah untuk memohon pertolongan dengan salat adalah karena salat merupakan induk segala ibadah. Salat adalah jalan menghubung dengan Allah, jalan penghubung dengan Allah Ta'ala, sarana untuk bermunajat kepadanya dan merasakan keagungan Allah. Salat adalah tempat perlindungan orang-orang yang takut, jalan bagi lenyapnya kesusahan orang-orang yang malang, dan faktor ketenangan jiwa kaum beriman. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, ya, ini keutamaan salat berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallam mengingatkan tentang salat, kemudian berkata, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanan wala najahun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ataupun Ubay bin Khalaf. Apa ini artinya? Siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, kata kuncinya menjaga, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini siapa yang menjaga. Jadi menjaga itu menyiapkan ilmunya, ya, ilmu sholat, bacaan itu apa saja sih maknanya gitu, sampai diresapi, dipahami, dinikmati. Masya Allah, ya. Sholat itu betul-betul prima, betul-betul ready, betul-betul siap. Tidak sakasampurna sholat teh, ya. Tidak sekedar sholat gerak-gerak, tidak, tapi ada ada penjagaan, ada persiapan-persiapan. Ada buku yang judulnya itu manajemen sholat. Bagus itu, manajemen sholat. Bagaimana itu manajemen sholat? Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, salat adalah ibadah istimewa. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mari baca bareng satu kali lagi. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salatnya tidak sakarep ingsun, ada waktu-waktunya, ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, muhasabah. Kita seringkali menyebut nama Allah, tapi kita tak pernah mendekatinya.
Pantas kalau perjalanan hidup kita seringkali dihantui oleh perasaan resah dan gelisah, diselimuti oleh rasa gundah gulana, bahkan tak jarang duka dan derayan air mata. Dan pada akhirnya hidup kita tak terarah, sehingga muncullah pelarian terhadap hal-hal negatif seperti berbuat kemaksiatan dan kemunkaran. Sekali lagi kita membaca bermuhasabah, kita seringkali menyebut nama Allah, tapi kita tak pernah mendekatinya. Hanya mulutnya yang menyebutkan, tetapi hatinya tidak sesuai. Pantas kalau perjalanan hidup kita seringkali dihantui oleh perasaan resah dan gelisah, diselimuti oleh rasa gundah gulana, bahkan tak jarang duka dan derayan air mata. Dan pada akhirnya hidup kita tak terarah, sehingga muncullah pelarian terhadap hal-hal negatif seperti berbuat kemaksiatan dan kemunkaran. Itulah muhasabah yang harus dibaca berulang-ulang. Mengapa hal ini terjadi? Mulla Sadra dalam karya monumentalnya yang berjudul Hikmah Muta'aliyah menegaskan bahwa hal seperti itu terjadi diakibatkan karena kita tidak memiliki kecerdasan spiritual. Mengapa hal itu tidak kita miliki? Jawabannya karena kita jarang mendekati Allah. Salah satu buktinya adalah kita sering meninggalkan salat. Padahal salat sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Mereka itu tetap mengerjakan salat, tetap mengerjakan salatnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut terungkap 3 sifat buruk manusia, yaitu berkeluh kesah, kikir dan tidak mau berinfak. Namun sifat-sifat itu bisa dihilangkan dan dikikis habis dengan melakukan sholat. Itulah manfaatnya dari salat bagi orang yang mendirikannya. Secara khusus sabar disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah, di dalam Al-Baqarah 45, karena ia adalah faktor mental yang paling kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Sedangkan sholat disebutkan karena ia adalah amal fisik yang paling besar pengaruhnya terhadap manusia, sebab dengan salat manusia terputus hubungannya dengan dunia dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah badaniyah yang paling berat, maka sabar merupakan ibadah hati yang terberat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sabar dan salat terintegrasi 4 proses latihan yang menghasilkan ketenangan, kecerdasan motorik, indrawi, akal, pengelolaan nafs ataupun diri. Kemudian mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang memang diungkapkan di sini adanya kecerdasan motorik, indrawi, akal dan diri, pengelolaan nafs. Lahirlah mutmainnah, jiwa yang tenang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara menjaga salat, luruskan niat karena Allah, mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, mengingat dan mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan Allah, sering membaca Al-Quran,
berpikir positif. Allah berfirman, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara menghilangkan rasa malas, selalu mengingat Allah, perbanyak istighfar, menjauhi hal yang negatif, berteman dengan ahli ibadah, memahami konsep waktu. Selanjutnya doa. Nah, ini doa supaya kita tetap orang yang mendirikan sholat. Ini mungkin sudah pada hafal ya, namun pemahaman, pendalaman, dan juga ketulusan mesti dibangun dalam berdoa. Mari kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Para orang tua, siapapun, mari mengamalkan dan istiqomah dalam membaca munajat melalui doa yang kita baca ini. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, apa ungkapan bahasan kita pada kesempatan ini, dan juga kita alhamdulillah bisa mengikutinya, mudah-mudahan dengan penuh ketulusan, sehingga sholat kita menjadi sholat yang terbaik di hadapan Allah. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semuanya menjadi penggerak untuk menjadi hamba yang sabar dan selalu mendirikan sholat dan mengajak kawan siapapun untuk memperoleh dua hal tadi. Sekian, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.